Ya, hari ini hari Senin tanggal 25 Maret 2024, saya baru saja menghadiri sidang perkara 731 Pitsus 2023 di Pengadilan Jakarta Pusat dengan terdakwa atas nama Rudi Dermawan Mulyadi. Karena saya hadir sebagai wartawan untuk meliput dan juga sebagai korban, tentu saya tidak punya kewenangan untuk berbicara di dalam ruang persidangan tersebut karena akan terkena contempt of court atau penghinaan terhadap peradilan. Oleh karena itu tadi setelah selesai sidang, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia, sekaligus saya menyampaikan mohon agar Yang Mulia membaca BAP saya karena terdakwa tadi berbohong tentang saya tidak hadir saat mediasi di Polda. Bagi teman-teman wartawan yang tadi telah menyaksikan dan merekam sendiri peristiwa persidangannya, mohon diberitakan dan ditayangkan video saat terdakwa berbohong agar terungkap serta agar viral tentang ternyata majelis hakim dan JPU-nya tuh berhasil dibohongi oleh terdakwa. Waktunya itu pada saat JPU Fredrik bertanya tentang kepada Rudi tentang apakah sempat terjadi upaya-upaya perdamaian dan dijelaskan oleh terdakwa, ya benar pernah, tapi saya tidak hadir. Padahal kenyataannya saya hadir dan ada tertulis di dalam, tentu di dalam BAP-nya ya. Dan pada saat itu juga terjadinya saya masih ingat dan saya catat karena saya catat di tanggal 11 Maret 2020 karena saya juga pada saat itu juga ada saksinya Pak Ali Said. Dan Pak Ali Said itu sebelumnya sudah hadir menjadi saksi dan menerangkan bahwa saya itu hadir dan sempat juga dibantah oleh terdakwa, tapi tetap dia bilang memang dia hadir dan dia tahu. Jadi kita justru mengetahui bahwa betapa dia hebatnya Pak Rudi ini mentalnya untuk sampai mampu memberikan kebohongan. Padahal BAP-nya itu kan ada di meja hakim, ada di meja JPU dan juga tentu ada di meja pihak pengacara terdakwa atas nama Andreas Haryanto. Oleh karena itu selesai sidang saya mengejar tuh tadi kan ada tadi video-video teman-teman tadi yang di sini juga melihat saya mengejar untuk terhadap terdakwa dan juga PH-nya. Saya minta dibuka, ada video-video yang nanti disaksikan ada, saya minta BAP-nya itu dibuka, tapi kan tidak mau, supaya tujuan saya tentu supaya terungkap kebohongannya secara nyata dan baik PH-nya maupun Rudi Dermawan Mulyadi itu tidak mau. Jadi nanti mohon disaksikan dulu videonya saat terdakwa berbohong di persidangan, kemudian video rekaman tadi saya sempat berdebat secara keras ya dengan pihak pengacaranya si terdakwa tersebut. Di situ akan sangat jelas kontras bahwa saya minta dibuka, tapi ya tetap tidak mau dibuka karena pasti akan terlihat kebohongannya. Nanti silakan disaksikan dulu video-video yang tadi yang para teman-teman media di sini yang datang meliput, melihat, mengejar dan punya masing-masing rekamannya. Itu coba disaksikan dulu. Ya Pak, selanjutnya setelah ada komentar-komentar ini, ada nggak Bapak sama Pak Rudi tadi upaya damai kah atau bagaimana? Pernah ada kan diusahakan tuh dipertemukan oleh program itu Siapa? oleh polisi. Nah, istilahnya apa tuh namanya dipertemukan lah pasti istilahnya itu kan. Waktu itu ya polisi bilang oke mau ketemu ya menurut saya nggak masalah, ayo kita coba ketemu siapa tahu ya supaya masalahnya tidak dilanjutkan. Saya datang ke dia tapi bersangkutan tidak datang. Yang minta terdatang itu Bapak atau dari Polda Metro Jaya? Polda menginisiasikan, tapi tidak ada kopinya ya? Iya, kalau beda. Di BAP saya coba dibaca Pak, tolong dibaca kan bohong Pak, bohong. Mungkin baca Pak BAP-nya. Saya 5 kali di BAP, saya di BAP 5 kali. 3 kali itu coba bukan dibuka. Tadi bagi dulu sih. Dia banyak bohong. Coba direkam dulu. Dia nggak punya bukti Pak, tapi 5 kali bayi tidak ada. Dia pernah melakukan juga kamu. Pasti ada pertanyaannya. Nah, jadi dia nggak hadir Pak. Tidak cukup lah Pak. Dibuka aja, dibuka supaya dibuka Pak. BAP-nya dibuka Pak. Saya hadir Pak. BAP saya 5 kali, 3, 4, 5 itu bukan dia bohong. Ini
luar persidangan ini. Ini di luar persidangan tadi sudah dibaca. Jangan bikin Yang bikin apa Pak? Saya nggak bikin ribut, tapi dia memberikan berita bohong. Menang benar sampai PK. Kalau tadi saya kan berjuang terus Pak. dia silakan. Iya saya berjuang, tapi tadi kan di persidangan itu masih dulu persidangan. Berarti nggak bilang saya surat tadi Pak. Kepentingan Pak Hoki itu sudah diwakili. Betul, tapi dia memberikan Tapi silakan dari jaksa itu. Ya, tadi kan saya bacakan juga. Jangan Ternyata itu kamu bohong. Malah saya bapak nggak tanya oleh kasus bapak tanya betul nggak dia terpilih. pengadilan ke siapa ketua yang sebenarnya. Iya nanti saya berjuang, kalau saya berjuang Jaga ada putusannya. ada, tapi saya masih lapor. Tapi ini satu lagi kan dengan saya media saya. Bapak buka HP-nya, nggak berani buka coba, Bapak buka. Nggak berani buka Pak. Buka dong. Nggak buka, nggak berani buka. Nggak usah, apa mau lihat harus buka. Kepentingan Anda sudah diwakili oleh jaksa. Segala sesuatunya silakan jaksa. Kan jaksa juga punya kelemahan, kan nggak bisa dibaca semua Pak. Makanya saya agak terus. Nggak apa-apa Pak, katanya bohong Pak. Kalau di sini kan ditanya 2017 anggota, lihat BAP-nya Pak, BAP di Mabes saja dia apa? Karena Bapak nggak bisa membuktikan dengan alat bukti Pak, itu pun bisa menang. Ya di ruang sidang justru kalau saya sidang nanti konten of court saya. Saya konten of court kalau di ruang sidang, makanya saya di luar sidang. Kalau saya di dalam sidang bisa kena konten of court Pak. Coba dibuka aja, bilang suruh buka kan kelihatan. Bisa maunya apa pembuktian bukan maunya apa. Kita secara hukum kok maunya apa? Mau berantem ngapain kita berantem? Kita berpasti bagaimana proses gitu loh. Coba Bapak bilang menang, kita nggak buktikan nggak punya Pak. Ini nanti proses masih Pak. Anda mengatakan saya menang. Ya memang ada putusannya. Iya, tapi kan masih proses nanti. Iya. Anda mau apa lagi? Ya, jawaban. Iya, saya berjuang, tapi yang tadi kan di persidangan jelas itu di persidangan. Berarti nggak bilang saya surat tadi Pak. Kepentingan Pak Hoki Iya. itu sudah diwakili oleh Betul, tapi dia memberikan keterangan silakan palsu. dari jaksa itu loh. Ya tadi kan saya bacakan juga, saya Jangan bacakan. intervensi. Itu ternyata itu kamu bohong. Pak saya bapak nggak tanya orang kelas datang, bapak tanya bener nggak dia terpilih. Kita udah putus oleh pengadilan ke siapa ketua yang sebenarnya. Ya nanti saya berjuang kan nggak punya buktinya. Jaga ada putusannya. Ada, tapi saya masih lapor. Tapi ini satu lagi kan dia bilang saya nggak ada. Bapak buka dong Pak, Bapak sebagai pengadilan. Bapak buka HP-nya, nggak berani buka coba. Bapak buka, nggak berani buka kan Pak? Nggak berani buka ngapain saya Dibuka dong. Nggak buka, ini dibuka, nggak berani buka. emosi gini nggak usah diladenin Pak. Nggak usah dibuka. Apa buka aja langsung buka mana tunjukkan gitu di BAP-nya. Anda sudah diwakili oleh jaksa Ya tapi dia segala berbohong sesuatunya Pak. silakan jaksa. Tapi berbohong. Kan jaksa juga punya kelemahan, kan nggak bisa dibaca semua Pak. Makanya saya hadir terus. Gak apa-apa Pak, ternyata bohong Pak. Iya, bagaimana komentarnya Pak PH? Boleh? Udah saya nggak komentar. Nggak komentar ya Pak? Ini komentarnya. Jadi soal bukti-bukti bagaimana Pak? Ya. Enggak, sudah. Tapi keterangan beliau bagaimana itu Pak? Ya, siap. Jadi emosi Boleh Pak gini PH sih. ya. Karena Bapak nggak bisa membuktikan Iya. dengan alat bukti. Itu korban sudah ngomong Pak, tidak bisa membuktikan. Bagaimana Pak PH? Ya, siap. Ya di ruang sidang justru kalau di Iya. ruang sidang nanti konten of court saya. Saya konten of court kalau di ruang sidang, makanya saya di luar sidang. Ini kan Kalau saya di korban ruang Pak. sidang bisa kena konten Dia kan of korban. court, Pak. Tanggapan Bapak bagaimana secara hukum? Coba dibuka aja, bilang suruh buka kan kelihatan. Sedikit lepas statement, Pak, ya? Iya, bukan maunya apa. Iya. Pak PH Secara ya. hukum kok maunya apa? Mau berantem, ngapain kita berantem? Iya, Kita statement berproses sedikit lah, bagaimana keterangan beliau ya, gitu siap. loh. Coba, Bapak bilang menang, ya tanggal buktikan, nggak punya Pak. Ini nanti proses masih Pak. Anda mengatakan saya menang. Ya Siapa? memang ada putusannya. Iya, tapi kan masih proses nanti. Iya. Anda mau apa lagi? Ya jawaban Bapak bagaimana Pak? Ya, siap Pak PH.
Cukup ya? Oke, ya. Ya, makasih ya Pak. Yuk, sampai ketemu lagi minggu depan. Ya. Ya, untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman serta masyarakat luas, jika telah membaca berita ataupun melihat video ini, mohon bantu diviralkan karena perbuatan terdakwa telah melecehkan profesi hakim dan juga profesi JPU. Ya, apalagi sebelumnya Rudi Dermawan Mulyadi ini diduga menggunakan dokumen palsu tapi tetap menang untuk perkara nomor 633 2018 di PN Jakarta Selatan, kemudian juga tetap menang di PT DKI Jakarta, kemudian juga masih tetap menang di proses kasasi di MA, termasuk menang juga di PK. Padahal tadi diduga menggunakan dokumen palsu. Saya sudah membuat beberapa LP di Polda Metro Jaya, bahkan ada yang sejak tanggal 5 Oktober 2018, jadi sudah 6 tahun yang lalu, tapi prosesnya sampai saat ini masih penyelidikan, belum naik sidik. Sedangkan saya yang tidak bersalah, mereka melakukan rekayasa hukum, saya ditahan 43 hari. Namun setelah melalui proses sidang, saya dinyatakan tidak bersalah. Dan oleh karena itu nanti dengan peristiwa terdakwa melakukan kebohongan di persidangan 731 Pitsus ya, jadi saya akan menyurati pihak hakim maupun JPU agar beliau-beliau ini membaca BAP saya, karena di situ akan terungkap dengan jelas apa yang sesungguhnya, karena di situ terdakwa kan menyatakan tidak terdakwa hadir, saya sebagai korban tidak hadir sehingga tidak terjadi perdamaian, padahal itu ada kebohongan dan bisa dibaca langsung oleh pihak JPU maupun para hakim. Jadi kita melihat di bulan Ramadan puasa ini pihak terdakwa itu melakukan kebohongan. Jadi tentu saja peristiwa ini sangat-sangat melecehkan pihak majelis hakim dan JPU, dan tentu saja merugikan saya sebagai korban. Bagaimana kalau saya pada saat itu kemarin pada saat peristiwa itu tanggal 25 itu hari ini ya, saya tidak hadir, tentu peristiwa ini tidak akan terungkap. Saya berharap kebohongan Rudi ini akan diungkapkan pada sidang berikutnya yang dijadwalkan tanggal 22 April dengan agenda penuntutan. Saya berharap hakim berkenan membaca dulu, menanyakan lagi kepada terdakwa kenapa dia menyatakan saya tidak hadir, padahal di BAP itu saya menuliskan bahkan 3 kali ya, di tanggal 11 Maret 2020 dan selanjutnya saya itu menyatakan karena saya kecewa, saya udah hadir 2 kali di Polda Jogja untuk mediasi tapi terdakwa tidak hadir. Untuk itu mohon teman-teman nanti hadir kembali, meliput lagi, mengungkap fakta-fakta persidangan. Saya pribadi tetap yakin dan percaya saya akan memperoleh keadilan meskipun prosesnya jalan panjang, tapi yakinlah kebenaran akan terungkap. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di tanggal 22 April 2024 di Pengadilan Jakarta Pusat. Terima kasih.